Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, bahwa nanti akan datang kepada kalian suatu zaman namanya asara, ya, satu zaman yang disebut sebagai asara. Apa itu asara? Yaitu para pemimpin yang mementingkan diri mereka sendiri, kebijakan-kebijakannya, mungkin memperkaya diri dan kelompok mereka sendiri, keputusan-keputusannya, hukum yang dia lahirkan, yang dia buat, mungkin tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya. Intinya kata Rasulullah, nanti akan ada satu pemimpin-pemimpin yang mana mereka itu yang mementingkan diri mereka sendiri. Kemudian kata Rasulullah lagi, bahkan ya, di antara mereka rijalun qulubus syayatin fi jithmani ins. Bahkan di antara pemimpin tersebut ada yang hatinya hati setan. Jelaskan hati setan gimana kira-kira? Ya, kalau sudah orang hatinya setan itu nggak usah digambarin lagi gimana jahatnya, gimana zolimnya. Kata Rasulullah, wa fihim rijalun ya qulubus syayatin. Hati mereka hati-hati setan. Fi jithmani insin, dalam rupa, dalam raga manusia. Ya. Nah, sahabat ya Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana sikap kami ketika menghadapi pemimpin yang seperti ini? Maka apa kata Rasulullah? Tuntunan Rasulullah apa? Apakah Rasulullah berkata, oh kalau begitu kalian memberontak, ya? Oh kalau begitu kalian gulingkan pemerintah tersebut. Kalau begitu kalian berkumpul lalu kalian tumpahkan darah pemimpin tersebut. Apakah begitu kata Rasulullah? Enggak. Kata Rasulullah SAW, isma wa tuti'il amir. Dengarkan dan taat kepada pemimpin tersebut. Wa induri badahruk, meskipun punggungmu dipukul. Wa ukhidha maluk, dan diambil hartamu. Ya, dirampas hartamu. Ya. Ada di antara kita yang mengaku berjihad melawan pemimpin, yang menyerukan orang untuk berjihad pemimpin. Ada di antara kita yang sudah dicambuk punggungnya. Ada di antara kita yang sudah diambil hartanya. Kalaupun itu terjadi, kata Rasulullah, fasbir wa tuti'il amir. Sabar dan taat kepada, dengarkan dan taat kepada pemimpin tersebut. Ya, itu tuntunannya. Nah, kita taat kepada pemimpin, taat dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Jadi kalau misalnya pemimpin kita memerintahkan kepada kita sesuatu yang ma'ruf, maka wajib bagi kita untuk taat. Ya, walaupun itu tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadis, akan tetapi itu perbuatan baik, tidak menyalahi Al-Quran dan hadis, wajib bagi kita untuk mengikuti. Ya, contoh misalnya, ya, pemerintah kita bilang tidak boleh menerobos lampu merah. Ya, wajib nggak kita ikuti? Wajib nggak? Wajib kita ikuti. Ketika kita langgar, kita berdosa. Ada nggak dalam Al-Quran? Tidak ada dalam Al-Quran. Ya, akan tetapi wajib. Tapi kalau misalnya pemimpin kita mengatakan, wahai rakyat, semua kalian harus bertransaksi dengan transaksi ribawi, wajib nggak bagi kita mengikuti? Tidak boleh kita mengikuti. Ya, tidak boleh kita mengikuti. Akan tetapi kita tidak boleh memberontak. Ya, kita tidak boleh keluar dari ketaatan pemimpin tersebut. Ya, walaupun dia memerintahkan seperti itu, tapi kita tidak boleh keluar dari ketaatannya. Akan tetapi kita tidak boleh melaksanakan. Karena kenapa kaidahnya? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun itu, termasuk pemimpin, ya, yang memerintahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamat ta'atu fil ma'ruf, kata Rasulullah. Ketaatan itu hanya pada yang ma'ruf saja. Akan tetapi, walaupun pemimpin kita itu memerintahkan kita kepada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita tidak boleh keluar dari ketaatannya. Karena kenapa kata Rasulullah SAW, man kharaja min taati sultan, kama qala Rasulullah, siapa yang keluar dari ketaatan seorang pemimpin shibran, walaupun sejengkal, ya, mata mitatan jahiliyah, maka dia meninggal seperti meninggalnya orang-orang jahiliyah. Ya, jadi wajib bagi kita untuk mengikuti, menuruti pemimpin kita, walaupun dia zalim. Banyak sekali, puluhan bahkan ratusan hadis-hadis yang menunjukkan akan hal ini. Ya, nah, jihad, ya, bersama dengan pemimpin kaum muslimin, bukan berjihad melawan pemimpin kaum muslimin. Ya, ini dalam permasalahan penguasa menghadapi penguasa kaum muslimin, ini Islam sangat mengagungkan. Ya, Islam sangat mengagungkan. Bahkan ada aturan tersendiri ketika kita hendak menasihati penguasa. Ketika kita hendak menasihati pemimpin, kata Rasulullah, ya, man arada ayyunsiha li sultani. Barang siapa yang hendak menasihati seorang penguasa, ya,
falyakhudh biyadihi, maka hendaklah dia menggandeng tangannya, wal yahluwa bihi, dan hendaklah dia berdua-duaan, tidak boleh ada orang lain di situ. Kemudian dia nasihati. Ya, kata Rasulullah SAW, kalau pemimpin tersebut mendengarkan nasihatmu, fadak, itu yang diinginkan. Tapi kalau pemimpin tersebut tidak mau yang mendengarkan nasihat kita, ya, faqad addalladzi alaihi, sungguh dia telah menunaikan kewajibannya, dia udah selesai. Kita nggak boleh maksa, ya. Permasalahannya kadang-kadang kalau ada pemimpin kita lagi salah gitu kan, harus saat itu juga berubah. Kalau enggak kita perangi, kita gulingkan. Itu kita. Padahal kita juga bukan seorang malaikat. Ya, jadi kita tuh pengen pemimpin kita tuh kayak malaikat, padahal kita bukan malaikat. Ya, pemimpin kita manusia biasa, yang mana mereka bisa salah, bisa benar. Makanya tugas kita, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, di antara sifatnya, ciri-cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata Al-Imam Al-Barbahari, ya, adalah orang-orang yang mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Itu di antara ciri khasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, adapun kata beliau rahimahullah taala, ciri-cirinya pengikut hawa nafsu adalah dia melaknat, menjelek-jelekkan, mendoakan keburukan untuk pemimpinnya. Itu cirinya pengikut hawa nafsu. Ya, maka tugas kita adalah mendoakan kebaikan untuk pemimpin kita. Ya, bukan berjihad melawan mereka. Ya, bukan berontak terhadap pemimpin kita. Bukan baik dalam bentuk tulisan, dalam bentuk perkataan, apalagi dalam bentuk perkataan. Ya, wallahu taala a'lam.